Saudara, saya tidak seorang memperhatikan atau tidak, tapi kemarin Ibu sempat dapat pesan Tuhan seperti ini bahwa setelah tanggal 7 atau di tanggal 7 Tuhan itu tahu-tahu kasih meterai yang namanya covenant dari zaitun. Dan waktu saya berdoa, tahu-tahu Tuhan itu tahu-tahu tanpa sadar, saya nggak tahu saudara menyadari atau tidak, tapi sebenarnya tanggal 7 kemarin ada sebuah masa, ada sebuah musim seperti sebuah kerangka ilahi yang tahu-tahu itu seperti sebuah pilar dan kerangka yang menetapkan kondisi bangsa dan dunia sampai 7-8 tahun ke depan. Dan kerangka yang dari Tuhan ini yang gak bisa digeser dan gak bisa diubahkan. Nah, saudara, saya melihat dunia itu iblis sedang membuat yang namanya musim itu sedang coba dibuat dari perpindahan dari musim panas ke musim dingin. Dan di sela-selanya disebutkan namanya musim gugur. Kalau saudara lihat cara dunia bergerak kira-kira begini. Musim gugur itu yang terjadi, yang tidak seperti kenapa kita harus counter dan kalau saudara perhatikan kita diajak untuk ditarik begitu rupa hati, roh, iman, cinta sampai seluruhnya. Sampai contoh kayak syuting kemarin yang dikerjakan oleh penuai sama hari ini. Di musim gugur seluruh pohon di dunia secara natural mereka akan memaksa diri mereka untuk ngirit supaya di musim ekstrim mereka masih punya persediaan makanan. Sekali lagi, di musim gugur semua tanaman di seluruh dunia. Kenapa saudara akan lihat mereka tanam mereka, daun mereka akan mulai berubah jadi orange, kuning, merah dan mereka akan menggugurkan daun-daunnya hanya demi untuk mengirit. Untuk supaya mereka punya cadangan makanan yang diperlukan untuk sekian bulan ke depan mereka masuk ke musim dingin. Sementara saudara dan saya diajak masuk dengan cara dan musim yang beda. Nabur. Beri. Gendong. Ngucap syukur. Dan lakukan banyak hal yang bertentangan dengan yang iblis atau dunia coba bawa yang namanya musim gugur. Nah, saudara, kemarin waktu tanggal 7 tahu-tahu Tuhan ngomong ke saya begini. Aku akan jadikan hari ini sebuah penanda lewat sebuah covenant, lewat pohon zaitun. Saudara, penanda itu seperti ini. Matahari adalah penanda bahwa hari berganti, saudara, dan saya masuk siang atau daylight. Bulan bintang adalah penanda bahkan bukan cuma malam tapi akan datangnya satu musim. Kalau saudara dan saya ditunjuk ada sebuah penunjukan dari Tuhan yang berkata, aku tunjuk engkau sebagai tanda. Itu yang Tuhan bilang tanggal 7 kemarin. Aku akan tunjuk engkau sebagai sebuah penanda buat zaman ini. Lewat apa? Lewat perjanjian zaitun. Yang namanya penanda, saudara dan saya ada penanda. Kita ada sebuah tanda, kita ada sebuah garis, kita ada penunjuk bahwa oh kalau kelompok ini muncul. Kalau ras ini muncul, kalau suku ini muncul, kalau lagu-lagu seperti ini muncul, kalau tarian-tarian ini seperti muncul, ini adalah sebuah penanda berarti akan masuk musim ini. Makanya saudara didorong untuk dengerin lagu ini, ayo angkat lagi perjanjian-perjanjian dari Abba, dari nanti ada 7-8 klip yang akan ke depan akan dibuat. Kenapa? Karena itu akan jadi sebuah penanda, oh musimnya akan seperti ini. Halo? Saudara, saya mau berkata bukan cuma dunia ini, tapi boleh gak tolong tarik ini juga jadi musim yang baru, yang ajaib buat saudara dan saya, amin. Nah, saudara, sebuah penunjukan dan pernyataan sorga yang berkata ini akan jadi covenant dari zaitun. Itu akan melibatkan sorga dan seluruh elemen dan seluruh dimensi yang ada. Termasuk dimensi roh, dimensi jiwa, alam sadar, bawah sadar, dimensi ekonomi, politik, semua teknologi IT semuanya. Itu akan mengikuti penunjukan sorga. Dan ini penunjukan sorga untuk saudara dan saya sebagai sebuah tanda buat bangsa ini. Pohon zaitun yang pertama, mari buka di Kejadian 8. Ayat 10, saudara tahu kisahnya. Setelah 40 hari mereka ada di puncak Ararat.
Nuh dan Bahtera itu punya Ararat di ayat 10, ia menunggu 7 hari lagi kemudian dilepaskannya pula burung merpati dari Bahtera. Menjelang waktu senja, sekali lagi menjelang waktu senja seharian, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Saya punya sebuah pertanyaan dan pemikiran begini. Kenapa merpati nggak cari tanaman lain? Kenapa merpati nggak nyari tumbuhan lain, bunga mawar kek? Karena sebagai tanda cinta, beberapa saudara tahu pemimpin kita atau orang-orang tertentu sangat suka mawar merah gitu. Tapi kenapa? Ya tanpa mengecilkan nilai, semuanya tetap punya warna dan daerahnya masing-masing, callingnya masing-masing. Shalom. Semua yang dari sorga akan mengenali semua yang dari sorga. Yang dari Allah akan mengenali mana yang dari Allah. Saya ulang, yang dari sorga, yang dari Allah akan mengenali mana yang datang dari Allah. Dan hari itu burung merpati itu sebagai tanda sorga. Dia mengenali mana-mana saja yang berasal dari sorga. Dan hari itu merpati itu buat saya, Alkitab tidak secara kebetulan Tuhan berkata, aku mau bawa di hadapan Nuh yang namanya zaitun. Di Alkitab ditulisnya sehelai daun zaitun yang segar. Di terjemahan bahasa Ibraninya sehelai daun atau tanaman-tanaman atau rombongan atau musim siap dituai. Anehnya itu baru banjir besar tapi ada siap penuaian. Saudara, tanda yang pertama yang Tuhan beri buat saudara dan saya adalah, saudara, ini pendamaian pertama yang dimunculkan Tuhan. Sebelum Tuhan muncul lewat perjanjian pelangi. Saudara dan saya akan jadi sebuah tanda yang namanya anugerah di masa semuanya ada penghukuman, ada penghakiman. Saya ulang, saudara dan saya akan menjadi sebuah penanda, sebuah tanda anugerah. Di mana semua kerusakan, semua kematian, saudara dan saya akan beri di situ yang menjadi tanda rekonsiliasi, tanda pendamaian antara Tuhan dengan manusia. Shalom. Saudara dan saya jadi tanda, oh kalau orang ini muncul akan ada rekonsiliasi. Oh kalau orang ini muncul akan ada pendamaian antara Tuhan dengan diriku, Tuhan dengan kota dan bangsaku. Saya menapaki sebuah babak baru kehidupan yang buat saya aneh. Nanti mungkin boleh diedit, terserah sih diedit atau enggak. Tapi seumur hidup saya baru kemarin dipanggil untuk membawa pertemuan 2 kelompok dari satu sinode yang sudah ribut sampai Mahkamah Agung. 5 tahun mereka rebutan sinode dan kemarin saya dipanggil waktu di Papua. Boleh enggak pertemukan kami dan buat pendamaian dengan Tuhan. Bapak pendeta mau lakukan apapun kami ikut. Itu salah satu sinode paling besar di provinsi Papua. Itu sudah tahu muka orang-orang yang serem-serem itu saya bingung, Tuhan ini mau ngomong apa gitu. Menurut saya kemarin salah satu sesi dan khotbah yang menurut saya paling tajam, keras dan menyakitkan buat dua pihak. 3 lah termasuk saya. Bahwa semua kursi itu punya nilai dan punya harga. Dan menurut saya itu hari itu Tuhan tahu-tahu ngomong, ini penanda. Kehadiranmu adalah tanda rekonsiliasi. Bahkan sebelum Tuhan membentangkan pilar atau membentangkan tudung yang baru yang namanya perjanjian pelangi. Yang kedua, mari buka di Lukas 22. Saya berdoa cepat aja. Saya tahu ini peristiwa terjadi ayat 39. Judul perikopnya di Taman Getsemani. Tapi ayatnya bilang begini, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun.
Murid-muridnya mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara tahu di ayat selanjutnya, malaikat Tuhan turun dari langit, menampakkan diri pada Tuhan, dan ayat 44 ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, sekali lagi di ayat selanjutnya Tuhan berkata, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, penanda yang kedua di Bukit Zaitun di Getsemani, di bahasa Arabnya itu pakai kata tempat pemerasan minyak. Ada satu penanda yang dibuat Tuhan yang dilakukan Tuhan lewat perjanjian dari Zaitun. Saudara, ada peperangan-peperangan yang saudara dan saya ini nggak pernah ngerti. Ada peperangan-peperangan yang mungkin tersembunyi dari saudara dan saya. Ada peperangan-peperangan, pergolakan-pergolakan yang seringkali sesungguhnya itu area yang paling berbahaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hari itu di titik tertentu dia berkata, Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh yang ini lewat. Tapi bukan kehendakku yang jadi kehendakmu. Itu peperangan yang menurut saya mau berkata itu peperangan paling mengerikan. Saudara. Waktu seseorang sudah tidak bisa membedakan antara kebenaran dan yang sepertinya mirip kebenaran. Itu peperangan yang paling mengerikan waktu kehendak ini. Khususnya kehendak bebas ini harus pilih. Sepertinya mengerikan atau enggak atau apa, di semua itu di tengah sisi yang Tuhan ini aku belok kiri, bisa-bisa seluruh dunia enggak selamat. Dan hari itu Tuhan Yesus di peperangan ini ada tanda yang selanjutnya yang berkata ini ada tanda kemenangan di peperangan di titik paling menentukan, bahkan area-area di dalam sadar, bawah sadar, dan semua yang berhubungan dengan kehendak bebas itu. Dan yang saya tahu itulah titik pencurahan darah Yesus yang pertama. Peperangan pertama yang menurut saya paling luar biasa dan dahsyat sebelum di kayu salib. Di tempat terjadi di Bukit Zaitun, di tempat pemerasan minyak. Di situ darah bertemu dengan minyak, darah yang kudus bertemu dengan minyak. Saya berdoa waktu Tuhan kasih ayat ini, Tuhan cuma berkata seperti ini, biar sepanjang musim ke depan, saudara dan saya ada tanda kemenangan. Bahkan di tengah peperangan yang paling tidak kelihatan. Peperangan yang mungkin saudara dan saya nggak lihat ini Cina lagi ngapain di dunia. Saudara dan saya mungkin nggak tahu Amerika sedang melakukan apa, elit global lagi ngelakuin apa, kita nggak tahu. Tapi ada peperangan yang saudara dan saya setiap kali darah Yesus itu bertemu dengan minyak, dengan zaitun di atas Bukit Zaitun. Selalu semua resesi kalau di Alkitab tulis itu kuda hitam, itu benar-benar ditahan dan ditutup dari anggur dan minyak. Ini penanda yang berkata kalau Tuhan curahkan darah di zaitun. Artinya semua provide, semua penyediaan Tuhan sepanjang musim-musim ke depan ini sudah terjamin dan bahkan urusan bangsa dan seluruh dunia. Amin. Ketiga, Matius 25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, ini minyak yang selanjutnya. Saudara, banyak orang tanya, sorga itu seperti apa? Sorga itu seperti seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang, songsonglah dia. Saya tanya dengan saudara, siapa yang bikin acara pernikahan tengah malam? Kalau mempelai nggak datang, masalahnya bukan di saudara, bukan di Tuhan. Kita ini sedang berhadapan dengan satu kondisi yang sangat penting namanya waktu dan kairos. Hari itu di kondisinya mirip. Dua kelompok gadis ini, dua-duanya mengantuk dan kelelahan. Saya baca selanjutnya biar cepat saudara. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi perhatikan ini, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak akan tahu hari maupun akan saatnya. Saudara, kondisinya dua-dua bawa pelita, yang satu punya minyak, yang satu nggak punya. Sebenarnya masalahnya bukan nggak punya minyak cadangan. Toh pada kenyataannya gadis-gadis bodoh ini itu punya kekuatan, punya power buat beli. Sebenarnya sebagian saudara dan saya ini punya power atau punya kuasa atau punya sesuatu. Kita ini bisa mengeluarkan effort untuk saudara dan saya tetap punya minyak. Pergi beli itu bisa dan hari itu minyak itu sampai tengah malam. Alkitab nggak tulis tokonya tutup, penjualnya tetap ada. Tapi kondisinya banyak orang memang nggak mau menyediakan minyak. Padahal kamu punya tenaga, kita punya hati, kita punya effort, kita bisa mengeluarkan effort. Kita bisa cukup iman, kita bisa cukup semuanya. Untuk apa? Untuk punya minyak cadangan, ternyata semuanya bisa kok. Bahkan uang pun punya. Saudara punya daya, kita punya daya untuk punya minyak cadangan. Tapi masalahnya antara menggampangkan atau orang tidak bisa baca sehingga kondisinya begitu kairos itu lewat, selesai. Menurut saya gadis-gadis itu pergi kok ke penjual. Alkitab tetap berkata tengah malam. Bahkan di kondisi, jadi saya makin kesini makin setuju kalau setiap kali ibu ngegas saudara dan berkata, kekuatan kita nggak habis-habis, pada kenyataannya memang. Nanti di malam mempelai datang itu toko juga masih buka kok. Halo? Suatu bengong saya tahu saudara mulai mikir sih. Kita ini orang-orang yang malas kok ngeluarin minyak. Karena kita tahu akan diremukin lagi kok. Tadi Ibu Melinda sempat ngomong beli. Minyak itu beli buat melumasi. Memang harus mengeluarkan daya dan upaya. Tapi ada orang-orang yang saya menyadari, termasuk saya harus berjuang dengan yang namanya menganggap biasa dan enteng. Dan hari itu begitu mereka datang dengan minyak pun masalahnya sudah bukan pelitamu tetap nyala atau minyak lagi. Masalahnya pintunya udah nutup. Saudara, ini tanda apa sih? Tanda yang terakhir, tanda yang ketiga adalah ini tanda untuk saudara dan saya siap sedia dan untuk tidak kehilangan kairos seumur hidup saudara dan saya. Termasuk bangsa kita, termasuk seluruh bumi ini, kita berdua tidak pernah kehilangan kairos. Halo? Kalau Tuhan hari itu, aku akan jadikan engkau tanda dengan covenant zaitun.
Karena aku mau dari pihak Tuhan kali ini tidak ada yang kehilangan kairos, tidak ada yang menganggap enteng dan tidak kehilangan kairos. Tubuh jiwa roh siap sedia. Sempat sih ngantuk, sempat ketiduran, tapi minyak tetap ada. Halo? Selanjutnya yang terakhir, saudara, ini mari saya akan buka beberapa ayat sekaligus di Hakim-Hakim 9. Hakim-Hakim 9 ayat 9 ditulis seperti ini. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Saudara, tanda yang selanjutnya untuk saudara dan saya di covenant ini adalah saudara dan saya adalah orang-orang yang dipakai dan dibawa Tuhan untuk menghormati Allah. Dan tanda kehormatan dan tanda penunjukan. Minyak ini, zaitun ini adalah minyak dasar dan sebagian besar mereka dipakai untuk pemurnian, pengudusan. Untuk apa? Untuk mengangkat raja, imam dan nabi. 3 elemen yang sangat penting dari semua elemen yang sama, dari semua calling di akhir zaman. Ada orang-orang, semua saudara dan saya bukan cuma orang tertentu. Kita ada orang-orang yang akan menunjuk siapa raja, siapa imam, siapa nabi yang akan berdiri melayani dunia Tuhan dan melayani dunia ini. Contohnya adalah pemerintah-pemerintah yang kita doakan yang akan naik untuk melayani seluruh negeri, untuk melayani seluruh bangsa. Ini penunjukan yang bisa dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Waktu kita mencurahkan minyak untuk Indonesia, kita akan bisa sambil berkata seperti ini, akan ada tanda di mana engkau akan dipakai, hai Indonesia, engkau akan dipakai Tuhan untuk menghormati Allah. Hai Indonesia, engkau akan dipakai untuk menghormati semua utusan-utusan Allah. Zakaria 4, ini yang poin-poin terakhir yang cukup penting, yang sangat penting. Zakaria 4 ayat 11 sampai 14. Lalu berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Lalu ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Saudara, kalau saudara lihat penglihatan, kalau saudara mau menggambarkan penglihatannya Zakaria, itu hari itu ada kaki Dian. Contoh ini kaki Dian nih. Dan di kiri kanannya ada pohon zaitun. Dan ada pipa yang mengalirkan minyak dan emas. Tujuannya gini, 7 roh Allah ini akan terus nyala dengan provide yang dari Tuhan. No limit, kekal, kudus, dan yang ini tanpa campuran aneh-aneh. So bayangin itu dua pohon zaitun. Dan apa itu? Saudara, di bahasa aslinya keren, dia bukan cuma disebut 2 saksi, tapi sons of oil. Itu anak laki-laki dari minyak kudus. Itu anak-anak dari minyak kudus yang punya tugas apa? Menjadi anointed instruments. Sebuah instrumen yang diurapi Allah. Untuk apa? Wahyu 11. Tugas mereka adalah berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Tugas saudara dan saya adalah untuk berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Wahyu 11, perhatikan ini. Mungkin ini lebih mengerikan, lebih ajaib, tapi mengerikan juga satu sisi. Wahyu 11 ayat 1 sampai 6. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Hari itu ukuran yang Tuhan buat itu tidak termasuk yang di pelataran, biarin aja. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya,
karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, ini ironis sih. Yang di pelataran dibiarin karena sudah ditetapkan untuk diinjak-injak. Yang diukur Tuhan adalah mereka yang tinggal di tempat kudus dan tempat maha kudus. Yang sudah tidak ada tirai pemisahnya lagi. Ayat selanjutnya, perhatikan ini. Setelah kejadian itu, waktu dipisahkan antara ruang maha kudus, ruang kudus tabernakel dengan yang di pelataran ini Tuhan. Dan aku akan memberikan tugas kepada 2 saksiku, sons of oil. Supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Boleh minta emoji semua, boleh minta kulihat langit terbuka. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu, dibakar. Mereka mempunyai, perhatikan ini, mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Kalau tugas ini penghukuman ada, saya berani berkata artinya tugas kemuliaan dan tugas berkat, tugas kehidupan juga ada. Kalau hari itu para saksi diberi tugas untuk selama kau bernubuat, kau mau tutup, tutup. Entah itu pintu maut, entah pintu kematian, pintu kegilaan, pintu peperangan, pintu krisis, tutuplah sambil bernubuat. Artinya Tuhan juga berkata, sambil kamu tutup semua kematian, kamu juga bisa lepaskan berkat, kamu juga menetapkan musim. Apa ini? Ini sebuah tanda, penanda zaman di hadapan Tuhan dan sorga bumi. Bagaimanapun setelah semua peristiwa pemurnian dan pengecualian, setelah ada pemurnian dan pengecualian, muncul tugas kesaksian dan tugas untuk saudara dan saya menjadi penjaga lintas semesta, menjadi penjaga lintas portal. Semua ketetapan Tuhan yang saudara dengar di tempat ini dilepaskan dari hadirat Tuhan. Semuanya berdasar firman. Bahwa saudara dan saya adalah penanda-penanda yang saudara dan saya akan berdiri di dekat Tuhan semesta alam. Punya tugas, salah satunya sangat banyak. Tapi salah satunya berdiri untuk menutup semua kematian dan melepaskan berkat. Hari ini mungkin kita boleh kolaborasi sebentar. Tadi minta tolong Lydia, ada minyak zaitun. Saya nanti minta saudara, nanti Pak Luki akan memimpin perjamuan. Tapi sebelum saudara perjamuan, saudara nanti ke depan. Ada minyak zaitun, saudara ambil di 3 jari saudara. Nanti sambil angkat perjamuan, diangkat bersamaan. Saya nanti biar ibu dan para pemimpin. Tapi saya mau ajak saudara datang di hadapan Tuhan sekali lagi. Saudara dan saya adalah penanda zaman. Kita sedang menciptakan kerangka dan garis-garis besar kemana negara ini akan menuju. Yaitu kepada sebuah penggenapan dari puncak, dari penggenapan semua firman Tuhan tentang keajaiban, kemuliaan, kekudusan, kelimpahan, kesehatan, mujizat dan semua keajaiban. Saudara nanti maju sambil bawa, sambil celupkan jari saudara. Sambil nanti Pak Luki akan memimpin perjamuan sekaligus. Saya mau minta saudara berdiri sebagai penanda zaman lewat perjanjian darah dan zaitun. Saudara boleh siapkan diri saudara, kulihat langit terbuka.